warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen dan Bisnis Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Desvia Molina. Nama saya Karisa Indria Putri. Nama saya Dinda Angelika. Nama saya Benedikta Putri Stefania. Nama saya Dea Septianingsih. Nama saya Fadil Amsyar. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep manajemen bisnis dan kegagalan serta keberhasilannya pada perusahaan-perusahaan yang akan kami bahas nanti. Di presentasi nanti, kita akan membahas dua perusahaan, yaitu ada PT Bentel Prima dan MySpace. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu PT Bentel Prima. PT Bentel Prima. Yang akan kita bahas di dalamnya ada konsep manajemen bisnis dan contoh produk yang dibuat oleh PT Bentel Prima. Selanjutnya yaitu ada perusahaan MySpace. Yang akan kita bahas dalam MySpace yaitu ada konsep manajemen bisnisnya, konten dalam MySpace, dan penyebab kegagalan perusahaan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang berhasil di bidangnya. Nah, di sini tuh ada perusahaan PT Bentel Prima. PT Bentel Prima atau perusahaan ini didirikan dengan nama PT Limba Niaga Idola pada tanggal 11 April 1987 dan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 27 Desember 1966, nama perseroan diubah menjadi PT Trasindo Multi Prima Tbk pada tanggal 29 Agustus tahun 2000. Nama PT Trasindo Multi Prima Tbk dirubah menjadi PT Bentel International Investama Tbk. Baik, di sini ada konsep manajemen bisnis yang digunakan pada perusahaan PT Bentel Prima. Yang pertama itu ada peneguhan. Berdasarkan prinsip pemasaran internasional BAT yang tegas, Bentel Group menerapkan praktik pemasaran bertanggung jawab yang patuh pada seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Melalui berbagai inisiatif, perusahaan berusaha untuk membina hubungan erat dengan para mitra dan pelanggannya. Bentel Group juga memanfaatkan program pemasaran untuk menciptakan dampak positif sebagai bagian dari upaya keberlanjutan bisnis. Perusahaan secara konsisten mempromosikan konsumsi dan perdagangan tembakau secara bertanggung jawab kepada masyarakat. Bentel Group juga membantu para mitra retailnya untuk melaksanakan penjualan produk tembakau secara bertanggung jawab melalui kemitraan yang erat terkait distribusi produk, terutama kepatuhan kepada peraturan mengenai batas usia konsumen produk tembakau. Nah, program ini juga inisiatif mengantarkan kesuksesan Bentel Group dalam mempertahankan pertumbuhan bisnisnya di industri rokok Indonesia dengan berbagai brand yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Baik, kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu ada peningkatan efisiensi. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan pengelolaan bisnis, Bentel Group dengan tekun terus memperbaiki efisiensi di seluruh jajaran perusahaan. Efisiensi keuangan dilakukan dalam seluruh kegiatan operasional, tidak hanya melalui pengurangan biaya, namun juga alokasi biaya yang tepat, guna, dan efektif. Perusahaan juga terus memperbaiki efisiensi proses usaha untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dan fungsi dilaksanakan untuk mencapai kontribusi yang optimal bagi pertumbuhan perusahaan. Upaya-upaya yang dilakukan juga di seluruh aspek kegiatan perusahaan, dari produksi, distribusi, sampai dengan manajemen pemasaran. Baik, kita lanjut yang ketiga, itu ada kapasitas, atau bisa dibilang kapasitas produksi kelas dunia. Di Bentel Group ini, riset dan pengembangan merupakan proses berkesinambungan sebagai bagian dari aspirasi kami untuk menjadi produsen tembakau kelas dunia. Perusahaan terus berupaya untuk menciptakan supply chain yang fleksibel, tangkas, efektif, dan efisien untuk menyediakan produk-produk dan inovasi-inovasi terbaik dalam kegiatan usaha perusahaan. Dari tahun ke tahun ini, perusahaan telah melakukan investasi dalam pengembangan fasilitas modern berkelas dunia dan penggunaan teknologi terkini untuk peningkatan kapasitas produksi.
Bentol Group juga berkomitmen mengembangkan keahlian dan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi standar internasional dalam pelaksanaan usaha perusahaan. Dengan didukung oleh infrastruktur operasional yang lengkap, mulai dari proses penanaman daun tembakau sampai distribusi produk akhir atau seed to smoke, pada tahun 2019 perusahaan membuktikan kontribusinya terhadap agenda grup dalam mencapai visi masa depan yang lebih baik atau a better tomorrow. Dengan melakukan ekspor atas produk tembakau lain dan bertransformasi menjadi pusat ekspor atau ekspor hub multi kategori yang ditandai dengan peresmian fasilitas manufaktur roll your own yang canggih. Pabrik dari Ice Expander Tobacco atau bisa disebut EIT yang telah beroperasi sejak 2018, saat ini telah mengembangkan ekspornya ke sejumlah negara di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah. Baik, selanjutnya ada Employment Principle. Bentol Group berpedoman pada prinsip-prinsip ketenagakerjaan dalam menciptakan tempat kerja yang kondusif bagi kontribusi dan pengembangan karyawan secara optimal. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi pengembangan kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan yang sama dan non-diskriminasi. Yang kedua, komunikasi internal dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga, ada keadilan dan tidak ada pelecehan serta kekerasan di tempat kerja. Yang keempat, ada tanggung jawab atas kinerja. Yang kelima, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Dan yang terakhir, pengembangan diri dan pembelajaran. Selanjutnya, ada regulasi. Bentol Group percaya bahwa kerangka peraturan yang komprehensif, jelas, dan terukur merupakan kunci keberlanjutan industri tembakau. Melalui kerangka peraturan yang terstruktur, industri tembakau akan terlindungi dari praktik-praktik industri yang tidak bertanggung jawab yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Bentol Group berkomitmen penuh untuk mendukung kerangka peraturan terkait batas usia konsumen produk tembakau, memerangi penyelundupan dan perdagangan gelap tembakau, serta memitigasi dampak negatif dari kegiatan industri. Dalam praktiknya, hal ini tentu perlu diseimbangkan dengan pendekatan yang terbuka dan transparan untuk pengembangan usaha yang sehat dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran. Selanjutnya ada penelitian. Bentol Group terus mengembangkan produk-produk perusahaan melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan yang didukung oleh fasilitas kelas dunia, penggunaan teknologi terkini, dan studi mendalam terkait produk, industri, dan pelanggan, Bentol Group terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas atas produk-produknya. Riset dan pengembangan berperan besar dalam menciptakan pedoman dan arah dalam memproses bahan baku dan inovasi produk Bentol Group. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar industri, dan standar internal perusahaan yang tinggi sebagai bagian dari BATA Group. Selanjutnya ada pengembangan SDM. Pengembangan karyawan merupakan kunci keberhasilan Bentol Group dalam mengembangkan operasional bisnis kelas dunia. Perusahaan memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk mendukung kampanye dan proses rekrutmen melalui Twitter, Facebook, dan Instagram untuk menunjuk talent brand Bentol Group. Talent brand Bentol Group telah diakui secara eksternal pada tahun 2019 selama 3 tahun berturut-turut. Bentol Group mendapatkan penghargaan HR Asia sebagai tempat kerja terbaik di Asia. Bentol Group juga berkomitmen kepada pengembangan talenta lokal. Di sepanjang tahun 2019, perusahaan mengangkat karyawan lokal untuk mengisi posisi-posisi yang sebelumnya dipegang oleh karyawan asing. Hal ini merupakan hasil dari investasi terus-menerus pada pengembangan mereka, yang dimulai dari Global Graduate Program, termasuk kesempatan untuk mendapatkan exposure internasional. Yang terakhir ada organisasi unggul. Bentol Group percaya bahwa talenta dan sumber daya manusia yang dimiliki merupakan keunggulan kompetitif terbesar Bentol Group. Keberhasilan perusahaan merupakan hasil dari dukungan dan komitmen seluruh jajaran manajemen serta dedikasi dan loyalitas setiap karyawan dalam bekerja untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.
Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan karyawan. Selanjutnya untuk produk dari PT Bento, yaitu yang pertama ada Dunhill. Di tahun 2019, perusahaan terus melakukan investasi untuk mengembangkan brand Dunhill yang dilakukan melalui kampanye Through the Line dengan proposisi Live, Learn, Lead. Untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh brand mereka, kampanye tersebut dilakukan melalui berbagai media, antara lain melalui desain kemasan, berbagai titik-titik penjualan, digital channel, dan platform DCODE untuk aktivasi konsumen. Selain itu, berdasarkan hasil riset pasar, iklan TV terus meraih skor tertinggi di target pasar Dunhill dalam industri rokok. Lalu yang produk yang kedua adalah Lucky Stick. Setelah kesuksesan di tahun sebelumnya, Lucky Stick dan Lucky Tribe Basecamp kembali diselenggarakan untuk memperkuat ikatan emosional dengan para konsumen dewasa. Tahun ini program Lucky Stick berfokus pada minat dan dari konsumen dengan pengalaman Lucky banget secara menyeluruh. Di area terkuat Lucky Strike, yakni di wilayah Sumatera Barat, lebih dari 800 komunitas dewasa berhasil diaktifasi melalui Lucky Tribe. Sebuah komunitas besar di mana konsumen dapat menikmati pengalaman dunia Lucky Strike yang unik. Keseruan ini dihadirkan melalui area Co-Tribe dengan berbagai fasilitas dan kegiatan yang menarik untuk berkumpul bersama komunitas dan menikmati hiburan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu perusahaan MySpace. Belakangan ini, jumlah perusahaan yang beroperasi di industri jejaring sosial telah meningkat secara eksponensial. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan yang bergerak di bidang ini antara lain Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Selanjutnya saya menjelaskan konten dalam MySpace. Salah satunya yaitu emoticon kecil untuk menggambarkan suasana hati pengguna dan bisa menggambarkan ekspresi lainnya. Dan yang kedua ada blog dan komentar. Blog dan komentar itu dalam MySpace terdapat untuk nyaman memungkinkan para pengguna untuk menuliskan isi hati kita dan lain sebagainya, serta ada kolom komentar yang berguna untuk memberikan pendapat mengenai post dari ubah MySpace tadi. Dan yang ketiga ada yang namanya profil kustomisasi, memungkinkan penggunanya untuk mengganti foto dan menghias profil teksnya MySpace. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep yang digunakan oleh perusahaan MySpace. Konsep awal MySpace bertujuan untuk hiburan terkemuka sosial dan nafsu penggemar. MySpace mendorong interaksi sosial dan memberikan pengalaman personal tentang hiburan yang menghubungkan orang-orang dengan selebriti, musik, film, dan permainan yang mereka cintai. Pengalaman-pengalaman hiburan yang tersedia dalam berbagai platform, termasuk online, perangkat mobile, dan secara offline. MySpace juga merupakan rumah dari musik MySpace, yang menawarkan sebuah katalog yang terus tumbuh dari audio bebas streaming dan konten video untuk pengguna dan menyediakan seniman besar, independen, dan unsainya sama dengan alat untuk menjangkau audiens baru. Tidak hanya itu, terdapat beberapa fitur yang menarik dalam situs ini yang disediakan untuk peminatnya. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalannya MySpace. Yang pertama yaitu kurangnya inovasi. Untuk berhasil di bidang yang selalu berubah, Anda perlu berinovasi. Itu adalah hal terpenting yang hilang di MySpace sehingga menyebabkan penurunan mendadak. MySpace juga gagal menggunakan teknologi seperti Ajax yang memungkinkan pengguna mengirim pesan tanpa membuka jendela browser, mengimpor daftar teman melalui email, dan pesan instan. Yang kedua yaitu MySpace memiliki banyak iklan. Banyak iklan dari situs yang meragukan yang meminta pengguna untuk mendaftar kartu kredit dan berbagai layanan lainnya. Berbagai cara dilakukan untuk menghasilkan pendapatan untuk memenuhi target yang tidak masuk akal dari News Corporation. Kebebasan kreatif staf MySpace juga dibatasi karena terlalu memikirkan cara selanjutnya